Salam sejahtera bagi kita semua. Juga kami ucapkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga untuk kita semua diberi ridho Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Oke, jadi untuk rundown hari ini nanti yang pertama adalah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian disusul oleh wejangan atau pepatah juga sepatah dua patah dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Munif, kemudian dilanjut juga sepatah dua patah dari Ibu Khoir sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian dilanjut berdoa semoga nanti bisa dilancarkan, kemudian diteruskan oleh Bu Dewi sebagai pemateri tunggal hari ini, yaitu tentang pengembangan bahan ajar, kemudian dilanjut dengan diskusi. Setelah itu baru penutup. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya secara khidmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kaprodi serta Bapak Ibu guru dosen pendidikan bahasa Inggris UNPGRI Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Lab Nusantara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan sebesar-besarnya atas kepercayaan dari Bapak Kaprodi Bahasa Inggris yang telah mempercayakan kepada SD Lab untuk melaksanakan penelitian dan pendampingan pengembangan bahan ajar bahasa Inggris. Dan kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, ada tutur kata maupun apapun yang kami lakukan selama pelaksanaan ini.
Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Kaprodi. Monggo Ibu Khairiah dipersilakan. Oke. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Lab Nusantara PGRI Kediri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di SD Lab Nusantara walaupun dengan virtual, dengan keadaan yang sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Pak Munib, dan Bapak Ibu Guru yang telah bersedia untuk melaksanakan atau menghadiri acara kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini, sehingga kami bisa sharing apa yang kami miliki. Bukan berarti dari kami menggurui, mboten, tapi kami sharing apa yang kami miliki. Kemudian saya juga mengucapkan mohon maaf apabila dalam berkolaborasi, dalam berkomunikasi, dalam bekerja sama dengan pihak sekolah, jika ada yang kurang berkenan. Sebelum acara ini dimulai, maka saya akan memperkenalkan Bapak Ibu dosen yang ada di prodi kami, yaitu yang pertama Ibu Diani Nurhayati, kemudian Bapak Agung Wicaksono, Ibu Sulistiani, Ibu Dewi Kencanawati, kemudian Ibu Rika Riwayatiningsih, Ibu Yuni Susanti, kemudian Bapak Mahendra Puji Permana Aji. Jadi dari kami ada beberapa dosen yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian mungkin nanti Pak Munib juga bisa memperkenalkan Bapak Ibu Guru karena tadi belum diperkenalkan. Jadi biar kami juga saling mengetahui karena ada Bapak Ibu Guru yang baru saya dengar. Jadi seperti itu. Katanya kalau tak kenal tak sayang Pak Munib. Jadi biar saling menyayangi, maka nanti mohon untuk diperkenalkan. Sekali lagi Pak Munib, terima kasih atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami tidak bisa berbuat banyak, hanya sharing yang kami bisa lakukan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga agenda hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan banyak-banyak terima kasih. Kemudian dikembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Mohon
Monggo Pak. Ya. Terima kasih Pak Agung. Tadi saya juga lupa tidak mengenalkan. Berikut saya kenalkan Bu, Bapak Ibu dosen. Saya sendiri Ahmad Munib Mukoroba, aslinya Nganjuk. Di sini dimintai tolong untuk mengabdi sebagai kepala sekolah. Nah, untuk guru-gurunya ini ada Bu Kristina, kebetulan kameranya off karena Bu Kristina kameranya off karena masih dokter mengantar anaknya yang sakit. Untuk guru kelas 2 sendiri Bu Dina Arina, namun belum bisa join. Belum ada konfirmasi, kemarin sudah kami sampaikan bahwa acara pukul 9:30, namun belum ada konfirmasi. Maklum rumahnya kepung Bu, jadi mungkin di sana sinyal kurang begitu stabil. Nah, untuk guru kelas 3 sendiri ada Bapak Hinton Bima Mahindra yang ganteng itu. Nah, itu pengantin baru Bapak Ibu, doakan semoga lekas mendapat momongan. Dina juga pengantin baru. Saya pengantin baru juga, alhamdulillah, mohon doanya. Nah, untuk guru kelas 4 ada Bu Gita Haksina Putri. Kebetulan beliau Zoom dari rumah, tidak bergabung di SD. Kami semua berkumpul di SD, Bu. Jadi memang kameranya terpisah-pisah, namun itu background-nya sama biru-biru semua, itu di SD semua sebenarnya. Nah, Bu Gita ini dalamnya pojok. Beliau mengampu kelas 4. Nah, itu yang guru kelas 5 ada Bu Nurul. Bu Nurul sudah tidak asing lagi, yang paling cantik ini. Ya, aslinya Trenggalek. Nah, untuk guru kelas 6 kita ada guru baru yaitu Bu Elana Fatma Dewi. Beliau aslinya Ngadiluwe. Kebetulan untuk tahun depan kita sudah punya ada kelas 6, namun gurunya sudah standby di sini untuk adaptasi dengan lingkungan di SD Lab. Untuk guru PJOK sendiri ada Bu Anggi. Bu Anggi mana ini kabarnya? Oh ya, Bu Anggi mengampu guru PJOK. Untuk guru agama sendiri ada Pak Soleh. Pak Soleh kebetulan belum bisa join karena ada kesibukan yang lain. Itu terima kasih dari saya. Semoga perkenalan awal ini membawa kebaikan untuk kita semua. Saya juga lupa menyapa Pak Mahi. Pak Mahi dulu korlot saya, yang sangat ganteng dulu. Makasih Pak Mahi, lama tidak berjumpa. Ya Bu Khair, Bu Deni, Bu Dewi kemarin baru saja bertemu, dan Bu Yuni yang terkadang sering bertemu di SD Lab. Kebetulan Ananda Hector juga di SD Lab. Berikut, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Tony. Saya sendiri juga sebagai Bapak Hector sangat puas ya dengan pelayanan SD Lab. Makanya anak saya tetap nanti akan insya tetap di situ sampai lulus. Memang apa yang saya suka itu memang fleksibilnya, kemudian understanding-nya mengerti, dan kelasnya kan tidak terlalu besar. Jadi setiap anak itu dapat bersedia. Inilah keunggulan dari SD Lab dengan berbagai programnya juga. Sedikit promosi Pak Pemilik ya. Harus ya. Jadi itulah makanya saya juga sangat bangga dan terima kasih sekali sebagai orang. Oke, kemudian setelah ini, kemudian sebelum nanti pemaparan materi kita mulai, mari kita tunjukkan kepala sejenak kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana hari ini kita mengadakan PKM supaya diberi kelancaran, diberi ridhonya, kemudian diberi ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa menurut kepercayaan. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih. Oke, sekarang pemaparan oleh Ibu Dewi Kencanawati, dipersilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, karena sudah lama sekali tidak saling ketemu, tidak tatap muka. Namun beberapa waktu yang lalu saya tatap muka dengan
Munib ya. Walaupun hanya sebentar Pak Munib ya. Ya, baik Bapak Ibu semua, untuk hari ini kita akan sharing. Sebenarnya ini bukan menggurui semua, namun saya dan teman-teman dari UMP ini akan sharing bersama panjenengan semua terkait dengan pengembangan bahan ajar, khususnya yang terkait untuk pembelajaran bahasa Inggris di SD, yang nantinya akan kita bisa kembangkan sehingga dalam pengajaran bahasa Inggris sendiri akan menjadi mungkin lebih berkembang dan lebih menarik lagi. Saya yakin sekali semua teman-teman dari SD Lab sudah sangat berpengalaman untuk mengajar, dan juga dalam hal ini kami bersama tim akan sedikit sharing, bekerja sama dengan panjenengan semua untuk membuat bahan pembelajaran bahasa Inggris khususnya menjadi biar tidak monoton ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf ini mungkin kemarin juga agak sedikit mungkin mendadak begitu, namun saya yakin waktu bukan menjadi kendala karena faktanya kita semua sekarang tidak ketemu tapi tetap bisa berkomunikasi ya. Baik Bapak Ibu, untuk berkaitan dengan materi pengembangan bahan ajar untuk SD ini kemarin tadi pagi saya langsung karena dihubungi oleh ya memang tugas kami semua itu untuk langsung saya koordinasi dengan salah satu pengajar di Young Learners, Bu Diani dalam hal ini, langsung kemudian karena agak mendadak sehingga langsung kami bagi saja. Untuk yang pertama, nanti pemaparan materi secara sekilas pembelajaran bahasa Inggris secara umum akan disampaikan oleh Bu Diani, kemudian nanti akan saya lanjutkan setelah materi teori terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris di SD, pembelajaran bahasa Inggris. Untuk waktu dan tempat, monggo silahkan Bu Diani untuk disampaikan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Lab UNP Kediri, yang saya hormati Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Lab, kemudian juga teman-teman Prodi Bahasa Inggris. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara daring dalam rangka sharing berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Memang betul apa yang disampaikan Bu Dewi, saya dikontak tadi pagi Bu Diani, nanti tolong kami dibantu untuk menyamaparkan, saya tidak mengatakan teori begitu ya, tapi penyamaan persepsi saja. Kalau teori terlalu terlalu daki-daki nanti. Ini yang practical, something very practical, yang praktis saja. Nah, untuk itu saya izin untuk share screen saja. Oke, apakah sudah bisa dilihat? Oke, tayangannya sudah? Sudah. Oke, matur suwun. Nah, tema kali ini untuk sharingnya itu adalah pengembangan bahan ajar bahasa Inggris di SD. Nah, saya sampaikan secara sekilas saja. Targetnya setelah mengikuti pemaparan dan pertemuan kali ini nanti, harapannya para peserta, Bapak Ibu guru ini memiliki pemahaman konsep pembelajaran bahasa Inggris ramah anak. Ini yang perlu kami tegaskan adalah pembelajaran bahasa Inggris ramah anak di sekolah dasar. Kemudian yang berikutnya mengembangkan materi sesuai dengan karakteristik pembelajaran ramah anak. Memang beberapa saat yang lalu kami, tim dari Pendidikan Bahasa Inggris, sudah pernah berbagi
pengalaman dengan Bapak Ibu guru, tetapi tidak ada salahnya kami ulang sekali lagi karena mengingat waktu itu yang mengikuti guru yang berbeda begitu. Ya, waktu itu kan gurunya masih 4, waktu itu masih 4 dan itu pun sekarang ada yang sudah berpindah gitu ya. Makanya ini kami ulangi sedikit saja untuk menyamakan persepsi. Baik, saya mulai saja. Ini perlu kita pahami bahwa bahasa Inggris di SD itu kan saat ini statusnya adalah pelajaran ekstra, bukan wajib. Kalau nggak salah begitu ya, ekstra. Karena pelajaran ekstra, maka di standar isi tidak muncul. Nah, satu-satunya acuan yang masih ada itu adalah standar isi yang diterbitkan BSNP tahun 2006. Saya hanya mengutip bagian mengapa bahasa Inggris itu dikenalkan di SD. Jadi pendidikan bahasa Inggris di SD atau MI ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa yang digunakan untuk menyertai tindakan atau language accompanying action. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru di SD ini sudah paham sekali dan sudah melakukan. Jika anak-anak itu ada tulisan begitu ya, buang sampah pada tempatnya gitu ya. Nah, jadi anak-anak itu tidak hanya bisa membaca tulisan itu, tapi melakukan disertai tindakan. Nah, contoh yang real itu kalau Bapak Ibu berada di perempatan traffic light, itu ada tulisan ikuti belok kiri, ikuti isyarat lampu. Kalau kita hanya bisa membaca tanpa mengikuti tindakan, biasanya kalau tidak ada polisi, tidak ini, kita begitu lampu merah ya kita langsung membelok begitu saja. Tetapi kalau kita itu sadar, language accompanying by action, ketika ada tulisan seperti itu tanpa ada polisi pun kita berhenti gitu. Jadi tidak sekedar tulisan, tidak sekedar sign, tanda. Begitu. Itu ada maknanya begitu. Nah, ini tentu saja harus dipahami oleh semua guru ketika mengajar bahwa mengajar itu membaca itu tidak hanya mengenal tulisan tetapi ada tindakannya. Ada diikuti dengan tindakan. Ini khususnya untuk pembelajaran bahasa Inggris itu kalau menurut BSNP itu seperti itu. Berikutnya bahasa Inggris yang digunakan bahasa Inggris ini digunakan untuk interaksi bersifat here and now. Artinya here and now itu apa yang dilihat anak, apa yang terjadi saat ini. Jadi materinya jangan keluar dari here and now. Dan topik pembicaraannya berkisar pada hal-hal yang ada dalam konteks situasi. Misalnya Bapak Ibu mengajarkan part of the body, itu harus ada konteksnya, ya, tidak hanya bahasa Inggrisnya kepala, bukan itu bukan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tapi itu menghafal kosakata. Tetapi kalau dicampurkan atau digabungkan dengan konteks situasi, misalnya kita bisa melatih mereka untuk listening, ya, touch your nose. Kalau siswa bisa merespon touch your nose itu berarti sudah guru itu sudah atau melatih siswanya untuk menggunakan bahasa itu dalam konteksnya. Nah, untuk mencapai kompetensi ini peserta didik perlu dipajankan, exposure dan dibiasakan dengan ragam pasangan bersanding. Ya, ragam pasangan bersanding itu kalau misalnya meminta itu merespon bertanya menjawab seperti itu. Jadi greeting itu kalau ada greeting good morning, responnya bagaimana good morning. Nah, itu ada pasangan bersanding itu seperti itu. Nah, pasangan bersanding ini yang merupakan dasar menuju kemampuan berinteraksi yang lebih kompleks. Mungkin Bapak Ibu yang bukan memiliki yang memiliki background bahasa Inggris
atau bukan dari jurusan bahasa Inggris, ini perlu apa ini ya? Perlu kami tekankan di sini. Tapi kalau yang mungkin yang sudah belajar sebelumnya, pasti saya yakin tahulah ini. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran bahasa Inggris di SD itu adalah peserta didik ini memiliki kemampuan mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan secara terbatas untuk mengiringi tindakan dalam konteks sekolah. Begitu. Ini. Jadi penekanannya adalah mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan. Nah, kalau tulis bagaimana, Bu? Boleh, tetapi porsinya jangan terlalu banyak. Karena pada dasarnya ketika berkomunikasi, berlatih berkomunikasi itu pasti yang dilatih di awal itu adalah keterampilan lisan, yaitu listening dan speaking. Nah, kompetensi berkomunikasi adalah kemampuan memahami dan mengungkapkan ide, gagasan, atau perasaan menggunakan bahasa Inggris melalui keterampilan listening, menyimak, reading, membaca, ini memahami. Kalau mengungkapkan itu speaking, berbicara, dan writing, menulis. Nah, kemudian pembelajaran bahasa Inggris ramah anak. Kita masuk ke sana. Nah, mengapa kita menyebutkannya pembelajaran bahasa Inggris ramah anak? Perlu diketahui banyak teman-teman yang mengajar karena keterbatasan pengetahuan pembelajar bahasa Inggris, anak-anak itu dilatih untuk lebih pada menulis, membaca teks yang panjang, kemudian menekankan grammarnya dan seterusnya. Nah, itu pembelajaran yang kurang ramah pada anak. Memang grammar penting, menulis penting, tetapi tahap awal harus kita sadari bahwa mereka belum membutuhkan itu. Jadi yang kita berikan itu hal-hal yang dibutuhkan anak. Nah, ramah anak itu materinya berhubungan dengan materi, pengalaman belajar, strategi mengajar guru harus sesuai dengan karakter kebutuhan pembelajar, yaitu anak-anak. Makanya tadi disampaikan menekankan keterampilan lisan. Ini yang ramah anak itu oral cycle, yaitu listening dan speaking. Nah, apa yang menjadi dasar pembelajaran bahasa Inggris ramah anak? Ya tentunya itu berkaitan dengan karakter anak. Anak itu suka bermain, anak mudah lupa, anak itu masih belajar bahasa pertama, bahasa asing itu masih bukan kebutuhan utama, dan seterusnya. Makanya kita sesuaikan dengan itu. Nah, terkait dengan materi yang nanti akan kita kembangkan, itu kita kembangkan berdasarkan tema dalam suatu konteks. Nah, yang kita nanti ketika kita mengembangkan, kita identifikasi temanya apa, subnya apa, kemudian kosakata yang dibutuhkan apa, kemudian ungkapan atau kalimat sederhana sesuai dengan konteks itu bagaimana, dan nanti kita juga melatih pelafalan. Nah, keterampilannya sekali lagi, ini yang saya blok cetak merah ini terutama. Tetapi tidak menutup kemungkinan membaca dan menulis ini boleh, tetapi porsinya jangan terlalu banyak. Nah, untuk pengembangan materi di sini tadi sudah disampaikan itu, saya ingin memberikan contoh salah satu pengembangan materi. Saya share screen yang lain. Ini. Oke. Nah, ini ya satu contoh ini ya. Fresh fruit. Nah, indikatornya pencapaiannya apa? Untuk listening ini melatih pelafalannya, kemudian mengidentifikasi rasa buah, kemudian untuk speaking seperti ini, reading untuk ini. Nah, untuk materinya itu misalnya ini karena anak-anak itu senang bernyanyi, kita mulai pelajaran itu dengan membuka dengan menyanyi. Bapak Ibu boleh menyanyi? Bisa menyanyi bersama-sama ini. Ini anak kambing saya lah. Iramanya seperti itu, tetapi ini let's study English.
Hello everybody, how are you today? Hello my teacher, we are ready to study. Study English together, practice English together, singing English song, playing games make us happy. Nah, ini kita beri lagu. Kenapa ini lagunya melodinya pakai ini? Karena ini sudah dikenal oleh anak-anak. Hanya teksnya saja, liriknya kita ganti. Kemudian ini juga ada yang terkait dengan temanya tadi. Ya, tetap anak kambing saya boleh. Do you like apple, banana, and melon? Orange, pineapple, watermelon, and mango. Dan seterusnya. Orange, pineapple, watermelon, and mango. Ya. Eat fruits every day, my friends. Eat fruits every day, my friends. Eat fruits every day. We will be fresh and healthy. Nah, ini lagunya tetap boleh. Nanti kreasi Bapak Ibu akan lebih. Nah, ini aktivitas ini dalam rangka mengenalkan kosakata. Berikutnya, kemudian ini kaitannya dengan writing yang sederhana tadi, supaya ini didahulukan writingnya. Kenapa? Karena supaya dekat dengan ini tadi. Ya, walaupun di indikator tadi urutannya tidak seperti itu dan seterusnya. Ini untuk speaking ini nanti. Ini untuk speaking. How does this fruit taste? Nah, dan seterusnya. Terus ini untuk listening ya. Nanti gurunya mengucapkan, terus siswanya memberi tanda. Gitu. Bisa jadi kalau langsung begitu pasti siswa tahu banana itu pasti sweet, tapi nanti dengar dulu perintah gurunya apa. Bisa jadi bukan sweet. Nah, ini untuk pelatihan listeningnya. Nah, ini teksnya untuk reading seperti itu. Teksnya sangat sederhana ini ya. Terus ini bisa membaca nyaring dulu, kemudian baru menjawab pertanyaan sederhana. Menjawab pertanyaan pun bisa yes no question, bisa true false itu juga bisa. Terus ini penutup, lagu penutup ini. Nah, say goodbye, say goodbye, dan seterusnya ini. Nah, ini contoh pengembangan materi bahan ajar yang isinya ada 4 keterampilan berbahasa. Gitu. Bapak Ibu kurang lebihnya itu yang bisa disampaikan. Mungkin nanti lebih banyak sharing itu kami harapkan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diani. Bapak Ibu tadi sedikit penyamaan persepsi sehingga nanti bisa kita pakai untuk pengembangan bahan ajar yang akan kita kembangkan bersama setelah ini nanti. Dan ini nanti saya akan lanjutkan dengan materi yang akan kita kembangkan bersama nanti. Pak Mahib, saya bisa untuk share screen? Bisa Bu, bisa langsung aja.
Gimana? Atau mungkin sambil menunggu Dewi? kita bernyanyi Dewi, bersama gimana? dengan Bu Diani. Saya bukakan. Bu Dewi? Halo, Bu Dewi. Atau sambil menunggu mungkin bisa bernyanyi dengan Bu Diani. Bisa dibuka, Bu? Halo. Halo Bapak Ibu. Halo, bisa. Halo. Ya. Apakah Halo. apakah bisa terlihat? Mohon maaf, ini apa gangguan laptop saya munyer terus, mohon maaf. Ya, bisa nampak Bapak Ibu? Belum Ya. ada. Loh, belum. Sebentar. Ibu, seandainya saya sharekan gimana, Bu? Ya, monggo. Bu Dewi. Ya, silakan. Ini Mohon. tapi tidak bisa melihat ininya saya. Oh, gitu tuh. Enggak, Sudah saya bisa sharekan, Bapak nanti Ibu? panjenengan yang menyampaikan. Ya, iya Bu, silakan. Bisakah? Sebentar. Ya, sudah Ya, muncul. ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Ya, Oke. ya. Mohon maaf. Ini ada gangguan sinyal Bapak Ibu, jadi hanya loading terus nggak bisa buka. Mohon maaf. Jadi Bapak Ibu tadi terkait dengan beberapa hal yang telah disampaikan sebelumnya, itu adalah merupakan penyamaan persepsi terkait tentang pengembangan bahan ajar yang nanti akan kita kerjakan bersama-sama. Nanti dalam hal ini ada beberapa contoh tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini akan saya nggak bisa digerakkan. Saya menggerakkan. Oke. Gerakkan, Bu. Ya, itu contohnya itu adalah pengembangan tentang profesi ya. Profesi indikatornya tadi disampaikan bahwa dalam pembelajaran bahasa Inggris tentunya pasti ada itu terkait dengan komponen berbahasa yang meliputi listening, speaking, reading, dan writing. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Kemudian karena di sini yang kita ajar adalah anak-anak SD, maka akan kita sesuaikan dengan karakteristik siswa itu sendiri yang tadi dijelaskan bahwa kaitannya tentang apa yang mereka kenal, jadi tidak bisa semuanya itu terlepas dari tempatnya di mana dan kapan waktunya, otomatis waktunya ya sekarang itu. Nah, yang pertama tadi melalui lagu, misalnya ini Let's Study English dan seterusnya. Kemudian lanjut Bu Diani. Nah, ini contoh untuk activity 1 itu what profession is it? Jadi di sini
untuk materi nanti akan kita, ini sudah ada contoh, ini template, nanti Bapak Ibu kita coba untuk mengembangkan materi ini, bisa berbeda ya. What profession is it? Nah, ini di sini sudah ada kotak-kotak yang bisa kita isikan, nanti isinya seperti apa, kita latihan untuk mengembangkan di sini. Nanti Bapak Ibu dosen, teman-teman dari UNP akan siap membantu panjenengan semua untuk belajar bersama lah begitu ya. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu untuk profesinya macam-macam. Kemudian untuk aktivitas yang kedua itu terkait dengan matching ya. Which one is doctor? Kurang ya, itu mohon maaf itu salah tulis. Which one is a doctor? Which one is a nurse? Jadi di sini ada dua gambar yaitu dokter dan perawat. Kemudian langsung ditanya, which one is a doctor? Which one is a nurse? This is a doctor. Yang mana, gitu ya? Ya ini tinggal memberi matching, menjodohkan gitu ya, kalau dulu ya dijodoh-jodohkan gitu, tinggal memberikan garis. Di bahasa Inggris pun juga sudah biasa seperti itu. Kemudian which one is a pilot, which one is stewardess. This is yang mana itu berarti? This is a pilot, this is a stewardess, dan seterusnya. Ini contoh untuk materinya Bapak Ibu. Lanjut. Untuk aktivitas yang ketiga itu dialog ya. Jadi membuat dialog pendek. Dialognya tidak usah terlalu panjang, tidak nanti malah bingung ya siswanya. What is your father? He is a teacher. Where does he teach? He teaches at Junior High School Pare. Ya, mungkin bisa juga. What is your father? Misalnya, he is a teacher. Where does he teach? He teaches at SD Lab PGRI Kediri. Misalnya seperti itu juga bisa. Nanti ini contoh untuk dialognya, ya. Nanti akan kita buat pengembangannya di bawah ini. Kemudian lanjut Bu untuk next page. Next page kosong Bu. Nah, ini karena nanti untuk isi, untuk latihan, nanti kita buat untuk dialog tadi. Jadi untuk dialog itu diletakkan di ini, di template-nya ini, biar lebih menarik. Apakah harus seperti ini? Tidak. Nah, materinya bebas Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian yang terakhir bisa kita buat kita tutup dengan lagu ya. Ya, kalau menyanyi Bapak Ibu sudah biasa sekali kan, tapi kalau menyanyi dengan lagu-lagu anak-anak dengan irama ini, lagu anak-anak berbahasa Inggris dengan saya tidak tahu namanya ini, I'm not a good singer. Jadi menggunakan lagu seperti Suwe Ora Jamu itu misalnya ya, itu untuk mengucapkan goodbye. Apakah harus seperti ini? Juga tidak. Jadi tergantung Bapak Ibu untuk materinya nanti monggo kita siap untuk mendampingi panjenengan semua untuk membuat materi seperti ini. Ini hanya contoh saja. Kemudian nanti untuk kegiatan pada lanjut Bun untuk ini. Jadi setelah itu nanti kita setelah ini kita membuat latihan. Jadi mungkin untuk sementara kita latihan dari Bapak Ibu semua kita bagi menjadi 2 kelompok. Kita bagi 2 kelompok, nanti akan kita pandu melalui bagian ini. Nanti sampai jam berapa ya Bapak Ibu? Sampai jam setengah 11. Sampai jam 11. Loh, berarti masih 29 menit lagi. Baik, berarti ini masih ada waktu 29 menit. Nanti kita bagi 2 kelompok. Ini seperti contohnya ini, template-nya ini, Bapak Ibu tinggal melengkapi, membuat. Nanti kita kumpulkan dengan, wah ini jadi memberi tugas lagi saya ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti kita
saling melengkapi lah ya gitu. Jadi saya tidak mengajari panjenengan semua, wong panjenengan sudah di lapangan dalam waktu yang sudah cukup lama dan tidak perlu di ini lagi. Namun kita sifatnya hanya sharing saja. Nanti panjenengan membuat ini, kemudian berdasarkan kelompok yang dibuat. Ada berapa ya Pak Munif, Bapak Ibu gurunya, teman-teman dari SD Lab ada berapa yang gabung ini? Nanti ini akan saya share untuk materinya, ini saya share di grup ya, di grup nanti atau saya sharekan dulu lewat Pak Munif dulu. Jadi sudah saya kirim ke panjenengan Pak, nanti mungkin untuk teman-teman yang di SD Lab untuk untuk melengkapi template itu. Setelah itu nanti kami siap untuk mendampingi panjenengan semua untuk menyempurnakan, menambahi gitu ya, atau sifatnya bukan mengajari tapi untuk menambahi saja sehingga nanti bisa digunakan sebagai bahan ajar. Tidak hanya ini Bapak Ibu, ini hanya masih contoh simple, template-nya masih hanya beberapa saja, jadi ada satu chapter, ini masih hanya satu chapter karena masih sifatnya ini book chapter, kemudian tapi tadi ada beberapa activities yang bisa kita gunakan, selain tadi ada matching, kemudian ada dialog, juga ada melengkapi juga. Sebenarnya masih banyak lagi aktivitas-aktivitas lain yang bisa kita kembangkan dalam pembuatan bahan ajar untuk anak-anak di usia dini. Dalam hal ini adalah untuk usia SD ya. Namun untuk sementara itu untuk pertemuan kali ini kita buat dari template yang ada itu, monggo panjenengan buat, kembangkan. Namun kita bagi menjadi 2 kelompok. Kalau individu kan wah masa ya tugasnya individu gitu ya. Jadi karena ada beberapa teman dari SD, ada berapa Pak Munif itu teman-teman ya? Sebentar. Ada 15. 15 itu yang gabung ini ada 15. Gurunya berapa ini? Bu Anggi, kemudian Bu Elena, 6. Bu Gita, 4, 6. Ya, monggo. Jadi dari itu semua dibagi menjadi 2 kelompok. Kita bagi menjadi 2 kelompok, siapa saja monggo, tidak harus berdasarkan gender juga tidak, ya Bapak Ibu ya. Nanti kasihan seperti pramuka nanti jadinya. Monggo campur. Kemudian kami pun juga akan membelah menjadi 2 kelompok. Jadi untuk mempermudah begini aja, untuk teman-teman dari grup atau kelompok 1, kami sudah membentuk kelompok kemarin. Itu dari grup 1 yang diketuai oleh Bu Rika. Ya, Bu Rika. Halo, Bu Rika. Oh, Bu Dewi. Bu Rika. Ya, saya double zoom ini soalnya. Berarti Bu Rika, Bu Sulis, Bu Yuni, dan Pak Mahendra, ya. Nanti mendampingi kelompok 1. Kemudian saya, Bu Diani, Pak Agung, dan Bu Khoir mendampingi kelompok 2, gitu. Nanti akan biar lebih mudah nanti untuk hasil pembuatan pengembangan bahan ajar itu yang pengisian template tadi, itu template-nya sudah ada, jadi tinggal mengisikan saja Bapak Ibu. Nanti kita atau dibuatkan grup WA begitu atau bagaimana? Karena kalau sekarang harus selesai, saya rasa kok tidak mungkin gitu. Jadi bagaimana kalau kita sepakat saja mungkin waktunya 1 minggu cukup enggak ya? Atau 2 minggu? Bu Dewi usul? Gimana Bu? Kalau kelompoknya itu dibagi kelas bawah, rendah, kelas atas. Kelas 1, 2, 3, 1 kelompok. Terus guru yang mengajar kelas 4, 5, 6, 1 kelompok. Sehingga tingkat kesulitan materinya bisa berbeda. Ya, baik-baik. Kemudian tadi Bu, waktunya saya pikir ini jangan melebihi libur sekolah supaya Bapak Ibu guru ini tidak direpotkan.
Usul 1 minggu buat aja, nanti sebisanya dikumpulkan, kemudian dari teman-teman UNP bahasa Inggris nanti yang menyempurnakan. Ini usulan. Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diani. Bagaimana Pak Munif, teman-teman dari SD Lab kalau seperti itu? Jadi dibagi kelas bawah dan kelas tinggi. Ya, lebih baik seperti itu, Bu, biar langsung mengena kepada muridnya juga. Baik. Baik, berarti nanti Bapak Ibu yang di kelas bawah satu kelompok, yang di kelas atas kelas 4, 5, 6 berarti satu kelompok nanti akan kami dampingi untuk itu. Bukan berarti kalau kami mendampingi kami lebih pintar daripada yang semua, tidak. Kami juga belajar. Sendiri juga belajar. Jadi kita sharing aja untuk mengembangkan pendidikan khususnya pembelajaran bahasa Inggris itu aja Bapak Ibu. Waktunya 1 minggu ya, cukup mungkin. Nanti kita buatkan grup ya Pak Munif ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau hasilnya dikirim di grup, nanti kalau ada kesulitan atau apa kita diskusi di grup, karena kalau setiap kali ketemu online nanti tidak sempat mengajar panjenengan. Jadi di grup, jadi setiap saat bisa mungkin diskusi begitu. Bagaimana? Siap. Siap, ngaten ya. Baik. Baik, nanti akan saya buatkan untuk grupnya nanti biar Bapak Ibu bisa gabung di setiap grup. Enaknya grupnya setiap kelompok atau jadi satu semua. Jero toh. Sak jame 30. Oh, iki nyewaan toh. Nek bengi ge voli. Nek cara sih. Baik, Bapak Ibu, jadi itu untuk sementara nanti akan saya buat grupnya ya, grup WA untuk diskusi bersama terkait dengan materi pembelajaran kelas rendah dan kelas tinggi. Namun template akan tadi sudah saya share lewat Pak Munif karena nomornya yang saya ketahui hanya Pak Munif sebagai kepala sekolah di situ. Saya share, nanti monggo panjenengan share ke teman-teman semua. Nanti setelah template-nya diisi, baru kita kita sempurnakan bersama begitu. Ya, syukur-syukur kalau memang itu bisa berlanjut, nanti Bapak Ibu kita bisa kembangkan sehingga memang benar-benar bermanfaat. Jadi tidak hanya pertemuan kali ini kemudian selesai sudah, tapi bisa benar-benar digunakan gitu loh, maksud saya bisa digunakan dalam pembelajaran di sekolah khususnya di SD Lab gitu. Sehingga tidak sia-sia, tidak untuk pelaksanaan ini bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai untuk menggugurkan kita untuk tugas lah atau apa begitu, namun memang benar-benar ini ada manfaatnya begitu kita bersama, baik dari siswanya juga dari gurunya. Mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada usulan, ada pertanyaan terkait grupnya dulu. Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, waktu saya kembalikan kepada Pak Agung sebagai koordinator pelaksanaan PKM ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan mungkin jika yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agungnya hilang. Pak Agung. Kendala sinyal? Sinyal mungkin ya. Baik, sambil menunggu mungkin Pak Agung. Yang lain monggo Bapak Ibu kalau mungkin masih ada yang perlu disampaikan, monggo ya. Silakan Bapak Ibu. Teman-teman dari SD mungkin silakan bebas ini mau bertanya apa saja, tapi jangan bertanya masalah penghasilan ya. Saya suka sama Pak Munif ini. Monggo Bapak Ibu. Mungkin silakan. Bapak Ibu kita fleksibel saja ya, karena SD Lab itu juga tidak jauh jangkauannya dari kampus. Seandainya
terpaksa sekali harus diskusi atau sharing, saya siap untuk ke sekolah gitu ya. Ini kan libur ya, libur sekolah ya. Ini siap untuk mendampingi, mungkin sehari gitu terus jadi gitu bisa nanti diatur seperti itu bisa gitu. Kalau saya pribadi, kelompok saya siap untuk mendampingi. Ini tadi kelompok kita kelas tinggi apa kelas rendah, Ibu Dewi? Belum tahu. Monggo saya manut saja saya. Ini saya di kelas rendah. Oh, Bapak Ibu di kelas rendah atau kelas tinggi? Siapa yang kelas tinggi? Kelompoknya Bu Rika. Kelompoknya Bu Rika di kelas atau di kelas rendah dulu kita mulai dari begitu atau bagaimana? Atau pembagiannya sudah di dua-duanya? Bu Dewi mohon maaf tadi nggak begitu menangkap semuanya karena kuping saya double dua nih. Jadi kita ini mau berjalan dengan dua grade tadi, tinggi dan rendah, ataukah kita masih memilih? Langsung kita biar lebih lebih mudah mungkin tercover semua mungkin langsung saja gimana? Oh nggih. Atau kalau kelompok saya kira-kira setuju nggak Bapak dan Ibu yang di kelompok saya kalau kita di kelas 1, 2, 3 begitu boleh memilih nggak Bu Dewi nggih? Boleh, monggo. Bu Sulis ditunggu suaranya, Bu Yuni, Pak Mahe. How if we are in lower grade 1, 2, 3 setuju napa mboten atau bagaimana? Jadi semester 3 kita ngambil MK apa? Saya sedang bimbingan ini Bu Dewi, jadi mohon maaf kalau double nggih. Enggak apa-apa, sekali nggih. Bu Sulis nggak ada suaranya? Bu Sulis sepertinya juga off ini. Bu Yuni, Pak Mahe. Kapan kita ini dapat pencerahan gitu? Ikut Bu. Oh nggih. Saya tingkat rendah kalau begitu nggih Bu Dewi. Baik, tadi Mas Mahe ngikut nggih. Baik, nggih. Kalau demikian berarti kelompoknya Bu Rika, berarti Bu Rika, Bu Yuni, Bu Sulis, Pak dan Bu Sulis di kelas rendah nggih, kelas rendah. Saya, Bu Diani, Oir dan Pak Agung di kelas tinggi. Semuanya sama Bapak Ibu, namun kalau memang ada ini kita sharing bersama pun juga tidak masalah gitu. Ngaten ya? Baik. Sekali lagi Bapak Ibu, nanti kalau memang kami diperlukan untuk kita ketemu, jadi misalnya kita perlu ketemu di kampus atau di SD, monggo kita bisa komunikasi. Kita sudah punya grup di sini, ada kelas rendah, kelas tinggi, monggo silahkan nanti kita janjian ya, kita janjian begitu. Bisa ketemu, tentunya nanti yang longgar siapa atau syukur semuanya longgar bisa bersama-sama begitu. Itu pas waktu itu, Nathan. Ya, sementara begitu Bapak Ibu yang bisa kita bagikan. Nanti setelah ini berarti kita semua, terutama Bapak Ibu yang di kelas rendah, yang mengajar di kelas rendah berarti menyelesaikan template yang sudah saya share tadi itu di kelas rendah sesuai dengan itu ya. Kemudian di kelas tinggi juga demikian, namun nanti kita tetap akan kita diskusikan di grup WA. Monggo siapa saja boleh bertanya, konsultasi atau sharing atau memberi. Saya bertanya untuk mempertegas saja. Berikan masukan, saran silakan ya. Jadi kami di UNP gitu. Jadi kalau kami sendiri tahunya masih hanya teori Bapak Ibu. Kalau dari UNP saya pribadi sangat paham bahwa di UNP yang diketahui masih teori, tapi prakteknya panjenengan semua yang lebih memahami di situ ya gitu. Sehingga nanti akan ada kolaborasi dan dengan harapan nanti materinya akan bermanfaat dan lebih menyenangkan sehingga anak-anak tidak takut lagi atau tidak minder dalam belajar bahasa Inggris itu. Kalau yang mungkin putranya Pak Agung atau Bu Yuni mungkin tidak takut karena setiap hari sudah
kenal dengan bapak ibunya di rumah yang berbahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau misalnya anak saya sekolah di SD Lab, saya setiap hari bahasa saya pakai bahasa Jawa bapak ibu. Dan untungnya anak saya sudah besar sehingga tidak perlu sekolah di SD Lab. Baik bapak ibu ngeten nggih. Jadi Bu Dewi, untuk siapa ini? Untuk penegasan saja, menegaskan supaya teman-teman bisa segera melaksanakan. Apakah setiap satu guru mengembangkan satu materi atau satu kelompok satu materi? Monggo, enaknya bagaimana? Lebih baiknya bagaimana Bapak Ibu? Materi. Kemudian kelas tinggi satu materi, mengingat dan menimbang dan seterusnya. Ini kan perlu kesepakatan. Pak Munib barangkali ada usulan, monggo. Monggo Pak Munib. Ini kesepakatan ya. Terima kasih waktunya. Ini tadi musyawarah sama teman-teman. Kalau memang cukup satu kelompok satu materi ya nggak apa-apa. Namun kalaupun dibutuhkan untuk pendalaman untuk guru-guru biar lebih paham, boleh satu guru satu materi. Monggo nanti kita mulai dari pembimbing saja. Atau mungkin untuk tahap pertama ini satu kelompok satu materi dulu Bapak Ibu. Bagaimana? Mungkin biar tidak terlalu nanti membebani karena juga saya tahu ini masa-masa PPDB juga masih uji coba pembelajaran PTMB juga, dan saya yakin masih banyak sekali kesibukan di awal semester ini, di tahun ajaran baru ini. Mungkin satu kelompok satu materi dulu, nanti kalau memang sudah tahu alurnya akan lebih gampang, materinya mau dibuat berapapun juga akan lebih mudah, mungkin begitu. Mungkin demikian Bapak Ibu. Baik, jadi temanya Bu Dewi, untuk temanya tadi itu yang di template itu tadi apakah tetap disesuaikan template atau bagaimana Bapak Ibu, atau bebas? Bebas saja. Sebaiknya bagaimana? Kalau kelas 1 itu tema yang cocok apa? Kelas 1, 2, 3. Kalau profesi ya, karena mengingat kelasnya berbeda-beda, mungkin juga akan beda juga ya nanti. Kalau di kelas rendah pun ada 3 kelas. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 temanya akan beda itu nanti. Bagaimana? Tapi tetap bisa Pak Munib nggih, kalau satu kelompok satu tema dulu begitu nggih. Jadi untuk warming up dulu, untuk pemanasan dulu, untuk latihan, nanti kalau sudah kita sesuaikan sesuai kelasnya masing-masing, begitu. Bagaimana? Ngaten nggih? Ya, baik untuk Bu Dewi kayaknya setuju begitu. Karena mohon izin, karena satu topik itu kalau tidak salah beberapa subtim nggih, ada beberapa subtopik. Sehingga rasanya satu tema saja sudah lumayan gitu untuk dikerjakan bersama dulu. Nanti kalau lumayan waktunya maksudnya, nanti kalau sudah mungkin itu jadi acuan untuk tema-tema atau topik-topik berikutnya. Nggih, saya setuju yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi. Ya. Betul, ya. Baik, baik Bapak itu kalau demikian berarti sudah bisa kita langsung kita laksanakan untuk satu kelompok satu topik, kemudian satu kelompok karena terdiri dari kelas rendah kelas 1, 2, 3, kemudian kelas tinggi kelas 4, 5, 6. Sementara itu waktunya 1 minggu, topik bebas ya, monggo bebas waktu 1 minggu, dengan harapan 1 minggu sudah terbentuk template-nya tadi sesuai contoh tadi. Kemudian nanti akan kita sempurnakan. Tetap waktu bisa kapan saja kita diskusi di WA group. Sekali lagi jika diperlukan kita bisa melaksanakan pertemuan secara tatap muka, tentunya dengan protokol kesehatan, tentunya gitu, di kampus ataupun di SD juga tidak masalah. Mungkin kalau di SD Lab mungkin juga akan mungkin lebih luas tempatnya, tidak terlalu banyak masyarakatnya. Kalau di kampus mungkin di sana sini banyak sekali mahasiswa gitu, mungkin seperti itu. Pak Munib tidak usah sungkan Bapak, kalau Bapak Ibu atau teman-teman dari SD Lab memang
ingin kami ingin bertemu dengan kami semua, monggo silakan gitu. Mungkin begitu Bapak Ibu ya. Ada lagi mungkin masukan atau tambahan mungkin dari Bu Khair atau Bu Yuni, Bu Sulis atau siapa, monggo. Pak Mahir tidak ada? Sudah cukup? Ya, cukup. Baik, targetnya kapan, Bu? 1 minggu. 1 minggu dari sekarang. Berarti ya, ini hari apa ini ya? Jumat. Hari Jumat. Berarti Jumat depan. Jumat depan sudah paling enggak, kalaupun sebelum Jumat sudah selesai ya tidak apa-apa gitu. Lebih bagus lagi. Jumat ya gitu. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Terlalu cepat atau tidak? Tidak ya. 1 minggu. Saya memikirkan panjenengan semua karena panjenengan juga sangat sibuk di tugas sekolah, begitu masalahnya. Jangan sampai pelaksanaan PKM malah mengganggu panjenengan, itu loh intinya. Gitu. Ya cukup, saya kira cukup Bu. Ya sudah, nanti kalau memang belum masih ada hal yang perlu dikomunikasikan lagi, monggo. Sudah ada WA group, jadi tidak terlalu sulit nanti. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sementara itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nanti kita lanjutkan diskusinya di WA group, dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, Bu Diani, dan Bapak Ibu semuanya. Ini Pak Agung dan Bu Sulis terlempar. Jadi itu nggak bisa masuk lagi. Ya. Nah, untuk itu karena ini juga sudah mendekati pukul 11, jadi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Hasil diskusi kita ini nanti kita lanjutkan lewat WA group ataupun lewat offline itu. Jadi dari kami intinya siap tuh Bapak Ibu. Kemudian sebelum ini kita akhiri, untuk dokumentasi mohon Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang sudah di-share di chat box. Kemudian untuk diambil fotonya. Monggo Mas Mahe. Mas Mahe. Tanya. Monggo untuk diambil fotonya. Oke, sambil 1, 2, 3. Senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ampun, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga PKM hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik dan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang Bapak Ibu guru, seandainya yang kelas tinggi tadi, kelompok kami yang kelas tinggi, monggo nanti kalau misalnya Bu Nurul, ya. Bu Nurul siap. Siap. Nanti kalau Bu Nurul dan kawan-kawan sudah selesai menghubungi saja, siap. Bu Diani meluncur nanti. Kangen-kangenan dengan Bu Nurul. Siap. Terima kasih. Mohon izin, Bapak Ibu.
Dan lainnya Bu Koir, Pak Munir sehat terus.